Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Tema kita kali ini Scorpio adalah ada yang mau jatuhkan kamu. Kira-kira siapa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Ya, dan ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Scorpio. Di sini ada yang ingin menjatuhkanmu. Saya disclaimer dulu, ya bukan berarti saya menebar kebencian atau amarah kepadamu, no, tetapi di sini lebih untuk berhati-hati, untuk berjaga-jaga ya kepada orang yang toksik atau orang yang jahat ya. Bukan berarti saya mau membuat kamu marah ataupun suuzon kepada orang lain ya, no. Tapi di sini kita ambil positifnya saja bahwa jangan sampai yang negatif itu terjadi padamu. Kita lebih menghindar dan waspada. Oke. Di kartu pertama ada Eight of Pentacles, ada yang mau memanfaatkan kamu. Dia menjatuhkan kamu dari apa? Dari kenyamanan, dari keuangan, atau pinjam uang. Ujung-ujungnya nggak balik. Atau mengajak kamu investasi ini, investasi itu. Ujung-ujungnya investasi bodong. Ya, hati-hati. Kalau saya bilang hati-hati ini berarti energinya up ya. Energinya lagi mau menuju. Ya, ataupun mungkin ada pernah kamu sudah ditipu ya, orang bilang ini itu, ujung-ujungnya dia pergi menghilang ya tanpa tanggung jawab tentang keuangan. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang mau menjatuhkan kamu dalam hal finansial, pinjam uang ya, atau bisnis, atau investasi, atau ikut apa ya, apa pokoknya intinya tentang keuangan ya, atau mungkin bicara tentang hutang, kartu kredit, hutang aja pakai kartu kredit kamu, atau kita hutang aja nanti kita bayarnya nyicil, ujung-ujungnya kamu nggak bisa bayar karena kebutuhan banyak ya. Jadi barang-barang yang tidak terlalu penting gak usah dibeli. Ataupun mungkin kalau orang-orang yang kamu tahu hanya memanfaatkan, ngapain kamu dekat-dekat. Kalau kamu tahu bahwa orang ini baik, silahkan ya kamu dekat-dekat dia. Tetapi kalau intuisimu sudah tahu bahwa orang ini hanya memanfaatkan kamu, jauhi. Ini ada pasangan malah memanfaatkan, pacar ya, entah memanfaatkan dalam segi finansial ataupun mungkin dalam hal tenaga itu kan juga perlu ya, fasilitas itu kan butuh duit. Macam contoh, sayang jemput aku ke sini, sayang jemput aku ke situ. Sudah tenagamu habis, uangmu habis, beli apa? Beli bensin ya, kan bensin itu nggak gratis. Tapi ujung-ujungnya dia menyakitimu, sering membuatmu terluka, atau bahkan dia meninggalkanmu. Nah ini hati-hati dengan orang-orang yang hanya matre ya. Jadi fokuslah pada dirimu, fokuslah pada uangmu. Jadi kamu yang menikmati uangmu sendiri tanpa ada manipulasi dari orang lain ya. Oke, berikutnya Ace of Swords. Wah, di sini ada yang hanya tidak memperjuangkanmu, hanya memanfaatkanmu ya. Contohnya, sayang, ini bicara tentang perjuangan ya. Perjuangan ini artinya gini, kalau dalam hubungan dia minta seks atas nama cinta, pinjam uang atas nama cinta, mau kenikmatan hidup, fasilitas dan lain-lain atas nama cinta. Ya, sayang pinjam ini dong, pinjam mobil dong atas nama cinta. Ya.
Nah ini, kamu hati-hati, atas nama cinta ada yang cinta-cinta tapi cinta palsu, ya. Karena hanya memanipulasi kamu. Tanpa ada perjuangan, ujung-ujungnya cuman tipu. Kapan kita nikah, kapan? Jalani aja dulu sayang, jalani aja dulu sayang. Ya. Ini hati-hati dengan orang-orang yang hanya memberikan cinta palsu, cinta semu. Tidak mau berjuang untukmu. Ya. Karena ada beberapa yang toksik di sini, hanya mau memanfaatkan kebaikan dari Scorpio. Mengatasnamakan cinta, padahal modus pinjam uang, pinjam fasilitas, ya. Atau ya tadi, biaya hidup kamu yang bayar, minta seks, tapi kalau nikah nggak mau. Nanti bilang nanti dulu, belum siap, lagi berjuang, padahal santai. Nah ini, jadi kalau orang-orang ini hanya menghancurkan dari segi waktumu dan menghancurkanmu dari harapan. Jadi dia memberikan harapan dan kamu yakin percaya bahwa memang harapan itu benar, ternyata cuman palsu supaya membuatmu tenang saja, tapi keinginan terdalam untuk berjuang untukmu nggak ada. Kenapa? Karena orientasinya bukan dirimu, cuman karena uangmu atau sesuatu dari dirimu, bukan hatimu, ya. Ini hati-hati, ya. Saya bicara hati-hati ini berarti energinya mau ke kamu, atau mungkin sudah terjadi. Kamu yang harus bisa lebih peka terhadap cinta benaran atau cinta palsu, ya. Di sini ada Ten of Pentacles. Di sini ada beberapa yang saya lihat di sini bicara tentang manipulatif, ya, berupa entah tenaga, pikiran, bahkan duit. Jadi contohnya, sebenarnya dia malas, ya. Ini orang-orang malas, tapi mau nebeng di kamu, ya. Contohnya, kalau sekolah ya, kamu PR-mu udah selesai, sudah. Coba dong saya lihat, saya nggak ngerti soalnya. Alasan nggak ngerti, padahal memang malas mau nyontek. Ini contoh, dia nggak belajar. Ya, akhirnya kamu kasih. Ataupun mungkin kondisinya kamu ada uang nggak? Pinjam dong ya, masalahnya saya belum makan. Kamu iba, ujung-ujungnya dia beli rokok, bukan makan. Ini contoh, ya, ada beberapa yang menipu di sini. Ya, ataupun bicara tenaga, ya. Aduh saya sayang, atau tolong dong antarin saya, ya. Padahal dia memang malas setir mobil, setir motor, maunya santai, ya. Bilangnya sakit, padahal memang malas. Atau aduh sayang maaf ya, saya nggak bisa kerja. Kenapa? Aduh karena semua itu orang toksik di kantor, ya. Jadi akhirnya saya resign, padahal memang dia malas. Ini ada beberapa orang seperti gitu, ya, dimana dia hanya memanfaatkan dari segi kamu, kebaikanmu, waktumu, tenagamu, dan uangmu, ya. Jadi ada beberapa yang tidak bertanggung jawab, pemalas, membiasakan kemalasannya, dimana dengan alasan toksik lah, atau nggak cocok lah, ya, ataupun gajinya nggak sesuai lah, ya. Padahal dia malas sebenarnya, malas gerak, mager. Nih, kalau orang-orang mager dan orang-orang pemalas itu nggak usah dekat-dekat, ya. Walaupun mungkin kondisinya sahabat kamu ataupun pasangan sendiri, ya. Bukan saya bicara kamu harus menjauhi pasanganmu, enggak. Tetapi kamu udah tahu kalau pasangan itu harus saling membacking loh. Kalau seandainya dia benalu, itu bukan pasangan yang baik. Itu malah hubungan sudah tidak sehat itu, ya. Hanya memanfaatkan pasangan. Seharusnya pasangan itu saling menutupi kekurangan. Dia punya kelebihan, kamu tutupin, dan ini semuanya dilimpahkan kepada kamu. Kamu yang berjuang sendiri. Itu namanya hubungan tidak sehat, ya. Dimana dia menjatuhkan dari tenagamu, kamu yang berjuang sendiri, capek sendiri, ya. Ataupun mungkin kondisinya tidak jujur. Kalau orang tidak jujur kepada kamu, ngapain kamu dekat-dekat? Ini dia tidak jujur dalam hal kecil, apalagi hal besar, ya. Dan itu akan menjadi mendarah daging, menjadi kebiasaan, ya. Untuk bisa mendapatkan sesuatu, bisa kok Scorpio ditipu-tipu, ya. Sayang saya sakit, padahal memang malas, ujung-ujungnya bilang sakit, ya, supaya nggak kerja, ya. Nah ini kamu bisa menyesuaikan saja, ya, karena ini kan energinya banyak dari Scorpio. Kamu ada di tempat mana, kamu menentukan di situ situasi dan kondisimu. Oke, berikutnya ada The Magician. Di sini ada mantan kamu, ya, ingin balik kepada kamu, ya, atau minta maaf, tapi dalam tanda kutip untuk balas dendam, ya, untuk menyakitimu lagi, ya. Hati-hati, ya. Mungkin karena kemarin dia merasa bahwa kayaknya nih Scorpio nih
kemarin kamu tuh sakitin saya akan datang untuk menyakiti kamu lagi. Ini ada beberapa, ataupun mungkin di sini black magic ya, kamu bisa menyesuaikan. Karena dia sakit hati terhadap dirimu, ya, membuatnya terluka, akhirnya dia meminta untuk orang pintar untuk mengirim black magic, entah untuk kamu sakit ataupun mungkin entah untuk kamu koslet dengan orang lain, ya, artinya hubungan kamu dengan sesama atau pasangan itu ribut aja, nggak baik ya hubungan. Nah ini jadi ya, kalau sudah bicara black magic ya kamu harus banyak doa, ya. Dia mau menjatuhkan kamu dari segi kesehatan kamu atau dari hubungan, ya. Entah juga kalau kamu tidak terkoneksi dengan dia, ya, mungkin bisa meleset, ya, kena kepada orang-orang di sekeliling kamu, mungkin pasanganmu, anakmu, atau orang tuamu yang sakit, ya. Nah ini, jadi kamu bisa lebih banyak doa aja supaya yang negatifnya tuh hilang, ya. Karena kalau kita penuh dengan ketakutan, amarah juga terhadap dirinya, ya berarti black magic itu bisa masuk. Tetapi kalau kamu memaafkan, lebih bersukacita, lebih bahagia, black magic itu tidak masuk. Kenapa? Tidak sevibrasi. Dia akan mencari sevibrasi, dia mencari temannya. Kalau kamu merasa bahwa kamu temannya, ya berarti kamu ada di vibrasi bawah, dia akan masuk, ya. Tapi kalau kamu di atas, dia akan mencari orang-orang yang sevibrasi. Jadi dia tidak akan bisa masuk kalau kamu tidak membukakan pintu. Intinya kan gitu. Dimana kamu harus bahagia, lebih dekat dengan Tuhan, supaya pintu kamu tertutup. Ibaratkan Tuhan itu memberikan tameng kepadamu dari hal-hal yang negatif, gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada Queen of Wands. Wah, di sini ada beberapa orang-orang yang mau kamu jatuh dari usahamu, prestasimu, atau karir, ya. Jadi ada beberapa yang menginginkan seperti gitu. Dia iri keberhasilan kamu. Ih, kok sekarang nih Scorpio lebih up ya. Ih, kok dia sekarang jadi bos ya. Ih, kok usahanya lancar ya. Ini ada orang yang iri. Orang yang iri ini berarti dia nggak suka, ya, walaupun mungkin kondisinya dia hanya diam dulu, dia mau mencari celah, ya, dia belum bertindak nih orang, ya, tetapi dia mau menjatuhkanmu bagaimana, ya. Nah ini dia lagi berpikir, walaupun mungkin kondisinya dia belum lakukan, tetapi dia lagi berpikir caranya bagaimana supaya kamu jatuh, ya. Dia masih mau mencari celah-celah apa yang bisa membuat kamu jatuh, walaupun mungkin kondisinya dia masih duduk tenang diam di tempat, karena dia lagi mengamati. Nah ini, jangan sampai kamu mengizinkan orang-orang tahu kelemahan kamu. Ternyata wah sahabat saya, sahabat karib saya, tapi ternyata dia diam-diam mencari sisi lemahmu. Untuk apa? Menghancurkanmu. Dimana ya dia mungkin menjadi sahabat atau menjadi orang yang palsu gitu, ya. Duduk-duduk diam di tempat menghanyutkan, ya. Karena ada beberapa orang yang toksik di sini yang hanya mau memanfaatkan kamu. Pada saat kamu sudah tidak bisa bermanfaat, ya, dia akan pergi dengan cara ya menjelek-jelekan kamu. Makanya tadi saya bilang dia mencari kelemahanmu, ya. Dia akan mengumbar aib-aib kamu. Nah ini, hati-hati orang-orang di sekeliling kamu yang palsu, yang hanya datang memberikan atau diam-diam seolah-olah dia tidak bikin apa-apa, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, seolah-olah dia orang baik, ya. Padahal sebenarnya dia lagi menjelajahi dirimu, ya, untuk kamu bagaimana supaya kamu hancur, gitu. Wah, ini ada beberapa yang memang toksik, ya. Dia nggak suka kamu bahagia, ya, atau dia mengambil pelajaran dan akhirnya nanti suatu saat dia bisa melengsarkanmu atau menikungmu, ya. Ya, atau kalau kamu lagi studi, ya. Kamu lagi studi, bagaimana ya cara supaya mengalahkan dia, supaya saya dapat beasiswa. Ada dia curi-curi ilmu dari dirimu, ya, untuk bisa, ya, setidaknya dia up gitu. Ya, macam contoh dia tidak tahu dia tidak tahu, tapi dia ada misi untuk dia minta bantuan dari dirimu, tapi nanti ujung-ujungnya dia menikam kamu dari belakang. Dalam artian ya dia punya ambisi untuk mungkin mengalahkan kamu di prestasi. Ya itu mungkin secara sehat, ya. Tetapi kalau dalam bisnis ya sama. Dia mencari ilmu dari dirimu, tapi nanti ujung-ujungnya di dalam dunia bisnis ya bisa dia menikammu. Atau dalam politik juga sama. Ada beberapa saya lihat di sini politik, ya, dimana dia care sama kamu, tetapi ya itu politik itu kan kayak macam kurang bagus, ya. Kadang-kadang teman jadi musuh, musuh jadi sahabat, ya. Nah ini, hati-hati. Ada orang yang hanya memperhatikanmu pura-pura baik, padahal sebenarnya dia lagi mencari-cari kesalahanmu atau mencari-cari kelemahanmu untuk tameng buat dirinya nanti, suatu saat nanti, ya. Dan yang terakhir di sini triparty, ya, Three of Wands. Hati-hati juga, entah kamu menggoda, entah kamu tergoda, ya. Dia menjatuhkanmu dari
nama baikmu ya, ataupun secara perasaan. Ya, kamu sudah tahu kamu punya pasangan atau dia sudah mempunyai pasangan, tapi kamu masih tergoda atau menggoda. Nah, nih hati-hati, karena jangan sampai ada masalah di kemudian hari dengan pasangannya, atau kamu menyakiti pasanganmu sendiri ya, atau malah kamu yang menjadi korban, entah mungkin sebagai selingkuhan orang ketiga ya, hanya dipakai untuk senang-senang doang, atau mungkin ya tanpa ada tanggung jawab, dalam tanda kutip mungkin kamu hamil. Ini maaf ya, karena ada orang yang niat seperti gitu, sudah tahu pasangan orang tetapi mau berhubungan dengan pasangan orang, ujung-ujungnya ya kamu akan ditinggalkan juga tanpa ada tanggung jawab. Nah ini ya, dia mau menghancurkanmu, menjatuhkanmu ya. Kalau seandainya dia bisa juga menjadi pemeras untukmu. Lihat ya, saya ancam kamu nggak kasih saya uang ya, saya akan sebar ini foto kamu nih ya, ke istrimu, ke mertuamu. Ini contoh, ini ada beberapa yang akan ada pengancaman juga di sini. Entah kamu yang di posisi ini atau dia yang di posisi itu, kamu bisa menyesuaikan saja, karena di sini juga ada beberapa Scorpio yang menggoda juga. Akhirnya bumerang buat dia. Kamu yang menggoda, ujung-ujungnya dia yang balik ancam kamu yang pusing sendiri. Ataupun mungkin kondisinya kamu yang tergoda dengan orang lain yang sudah mempunyai pasangan. Nih hati-hati ya. Oke, jadi seperti gitu ya untuk kamu, dimana ada yang mau menjatuhkan kamu dari baik secara finansial, secara mental, secara fisik ya, dan secara karir atau prestasi. Nah ini jadi jangan sampai ke depan terjadi. Kalau kamu sudah tahu, kayaknya sudah terjadi deh ya, ambil ancang-ancang untuk bisa pembelaan dirimu, atau belajarlah dari pengalaman supaya dirimu jangan terulang masuk dalam jurang yang sama lagi. Kalau belum terjadi, waspada ya, jangan sampai sudah terjadi baru bingung, ya ampun saya baru sadar ya. Ingat, hatimu tuh harus bersih, hatimu jangan terlena dengan orang-orang yang munafik, hanya bermuka baik padahal hatinya belum tentu baik ya. Karena banyak orang di sini tuh kelihatan care sama kita padahal sebenarnya dia lagi mencari sesuatu ya. Ibaratkan tulusnya itu tidak murni, tulusnya itu karena ada sesuatu modus di balik kebaikan itu ya. Oke, jadi lebih waspada, lebih fokus pada dirimu, dan ya lebih banyak berserah kepada semesta. Oke, semoga resonate ya. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya juga dari inisial dan zodiak. Kita ke inisial dulu, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf A, ada huruf P, I, U, N, ada R, ada H, S, T, O, K. Maaf agak berisik ya. T-nya double, energinya up. Ada huruf D, ada X, ada M, J, ada huruf W, V, ada huruf L, ada huruf B, dan ada huruf E. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial, kamu terkoneksi dengan A, P, I, U, N, R, H, S, T, O, K, T, D, X, M, J, W, V, L, B, dan E ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Pisces. Ada dari Sagittarius, Aquarius, Capricorn, ada Cancer, ada Taurus, ada Aries, dan ada Scorpio. Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan Pisces, Sagittarius, Aquarius, Capricorn, Cancer, Taurus, Aries, dan Scorpio.
Oke, semoga resonate ya. Dan satu lagi ya, seperti biasa pesan semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu yang ingin menjatuhkanmu, apa yang harus kamu lakukan atau pesan semesta ya. Saya sudah menarik energinya. Kita lihat di sini ada The Empress ya. Semesta bilang santai baik aja. Selama kamu tidak merugikan orang lain, lakukanlah hal yang kamu inginkan. Banyak doa ya supaya apa yang kamu lakukan itu bisa terwujud tanpa membebankan dan tanpa merugikan orang lain ya. Selama hidupmu merasa benar, lakukanlah. Kalau kamu tahu bahwa itu salah, jangan dilakukan. Ingat, jangan bermain api kalau kamu tidak mau terbakar. Jangan bermain-main ya. Kalau kamu tidak ingin, jangan kamu kayak macam tadi bermain api kalau tidak mau terbakar ya. Pokoknya intinya jangan bermain api pun atau bermain apapun, perasaan atau apa ya, jangan bermain-main ya, entah mempermainkan orang atau hanya sekedar guyon-guyonan, no ya. Jadi semesta mau sampaikan, jadilah pribadi yang bijaksana. Kalau kamu mau diperlakukan baik, buatlah kebaikan buat orang lain. Kalau kamu mau dihargai, hargai dirimu dan hargai orang lain ya. Jangan hanya mau menuntut penghargaan tetapi kamu tidak menghargai orang lain ya. Dan jangan pernah buat kecewa siapapun. Ingat, karma itu selalu berlaku. Makanya tadi saya bilang jangan bermain-main ya, karena karma selalu ada. Buatlah kebaikan supaya kamu mendapatkan karma baik di hari esok ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate untukmu ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.